ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. Dengan sabab sholawat kita pun juga akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azabnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ajirna min azabi. Berarti من الحجرة القدسية وأقلها المطاف فولدت صلى الله على محمد. محمد يا الله وصل وأخبر سجيب دعوات رب فارحمنا جميعا وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan hal kita dari rumah ke tempat mulia ini, yaitu dalam rangka memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita sama-sama curahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan selanjutnya kepada kita yang telah bersedia mengikuti sunnah dan kesalahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah terlepas dari segala pengurus institusi dan agen. Dan yang kedua, saya mengimbau kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang anaknya sholat di masjid ini agar bapak-bapaknya itu bisa dijamin. Bapak Ibu para hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau tadi adik-adik kita membaca Maulid Nabi dari Syekh Ja'far Al-Barzanji, beliau mengawali qiraah maulidnya dengan kalimat Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, yang artinya adalah bahwa surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya itu semuanya adalah untuk mereka yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu agungnya Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabinya agung, nabinya mulia, insya Allah kita sebagai umatnya pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabab kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bacaan maulid itu ada doa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ajirna min azabik. Masya Allah, itu doa-doa yang sangat amat luar biasa. Dengan sabab kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita baik yang masih hidup dan juga yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sayangi mereka semua. Amin. Dengan sabab solawat kita pun juga akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya.
Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ajirna min azabi. Berarti orang yang bersolawat, dan dengan sabab solawat kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak lagi yang lainnya, termasuk nakhtim bil musyaffa. Di akhir doa tersebut kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat, kita rujuk, Masya Allah, sababnya cuma sholawat Bapak Ibu sekalian. Begitu agungnya Nabi kita, begitu tingginya derajat Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai siapapun daripada umat manusia yang menyampaikan selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan 10 kebajikan. Masya Allah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang selawat kepada Nabi 1 kali, Allah berikan kebajikan 10 kali. Wa man shalla alayya asyran, kata Nabi, barang siapa yang selawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'ah. Orang yang selawat kepada Nabi 10 kali, Allah akan memberikan kebajikan kepadanya 100 kali. Masya Allah, nabinya mulia, kita umatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kumpul kayak begini Bapak Ibu sekalian, ini kita bersyukur nih, berterima kasih sama Porsil ya benar ya, sama pemuda, remaja, pemuda-pemudi Porsil. Karena berkat Porsil akhirnya di Masjid Al-Muttaqin ini memperingati peringatan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah, dulu orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita dulu udah kayak begini Pak. Bu, nih kita datang kemari karena memang orang tua kita dulu kayak begini. Kita datang dan kita adakan acara maulid kayak begini karena engkong-engkong kita dulu sama kayak begini. Jadi alhamdulillah, tradisi yang udah dijalankan oleh orang tua kita, tradisi adat yang udah dijalanin sama kakek nenek kita sampai generasi sekarang, sampai tahun 2020 masih berjalan dan masih kuat karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dahulu ada orang yang Nabi katakan, dengan modal cinta doang engkau bisa bersamaku nanti di surga. Dengan modal cinta doang sama Nabi, Nabi jamin bakalan bersama Nabi dalam surga. Pernah dalam sebuah kejadian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Bayangin Pak, kan kalau lagi khutbah Jumat kagak boleh nanya. Betul. Khotib lagi khutbah Jumat kagak boleh makmum jamaah nanya. Ustaz tanya, enggak boleh. Ustadznya juga, khotibnya kagak boleh jawab. Jangankan nanya, ngomong aja kagak boleh ketika lagi khotib sedang berkhutbah. Ada orang Baduy. Orang Baduy ini orang yang memang kurang bergaul, ya, orang yang punya latar belakang beda.
Ya, ini ketika Nabi lagi khutbah, lagi Nabi semangat-semangatnya, lagi menceritakan bagaimana kondisi manusia nanti pada hari kiamat, bagaimana Allah goncangkan bumi, bagaimana Allah letuskan gunung-gunung, bagaimana Allah tumpahkan itu air lautan ke daratan di saat orang-orang sedang menangis mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Baduy nanya, angkat tangan lagi. Ya Nabi, engkau tadi cerita masalah kiamat, kapan sih kiamatnya? Ini orang kagak punya adab, Pak. Maklum orang Baduy, orang kagak punya adab, orang kagak punya pendidikan, orang kagak punya tata krama, kagak punya sopan santun. Nabi lagi khotbah, dia nanya. Sahabat-sahabat itu pada gerem banget di hatinya. Ilaha illallah. Ini orang kagak ada sopan-sopannya acan ya. Kalau mau nanya entar ke habis Jumat. Ini orang kagak ada sopan-sopannya. Tapi Nabi pada saat itu kagak menjawab. Nabi lanjutkan terus khutbah Jumatnya. Setelah selesai sholat Jumat baru ditanya itu orang yang nanya tadi. Belum. Tadi nanya apa ente? Saya nanya, ya Rasul, engkau cerita masalah kiamat begini. Emang kapan sih kiamatnya? Jelas waktunya. Tapi ketika lagi memang kiamat yang Rasulullah SAW sampaikan, kapan itu? Tapi Nabi nanyanya, menjawabnya bukan memberitahu kapan kiamatnya. Ma'adattaha, kata Rasulullah. Apa yang udah kamu punya? Apa yang udah kamu punya sehingga nanya kapan kiamat? Apa kata nih orang, Bu, Bapak sekalian? Ya Rasul, saya nih orang kagak pendidikan. Saya nih orang yang kurang berilmu. Saya ini jarang kumpul sama engkau. Saya ini jarang kumpul sama sahabat-sahabat terdekatmu. Tapi aku ya Rasul punya cinta yang luar biasa kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu bapak sekalian? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini sebab gara-gara orang yang kagak punya sopan santun, Pak. Ini gara-gara orang yang nyelonjong, kata orang Betawi, Pak. Ini gara-gara orang yang kagak tahu adab, nanya bukan pada waktunya, tapi dengan sebab dia, akhirnya para sahabat mengucapkan terima kasih. Gara-gara lu gua jadi adem hati. Kan gara-gara dia itu, sehingga Nabi mengucapkan anta man amanta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau bukan sebab ini Baduy yang bertanya di pertengahan khutbah, kagak mungkin Nabi akan menyampaikan anta ma'aman ahbabta. Ada sebab, ada akibat. Karena bagaimanapun juga, seburuk-buruknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah, mereka yang pernah sujud di masjid, mereka yang pernah duduk di majlis maulid, mereka yang pernah kumpul bersama para ulama, insya Allah nanti akan kita lihat bagaimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita cintanya luar biasa kepada umatnya. Bahkan beliau sujud kepada Allah, tidak akan beliau angkat kepalanya sebelum doanya, sebelum permintaannya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi dulu sering banget, Bu, dapat tawaran. Nabi sering banget dapat tawaran.
Tawaran apa? Tawaran dari malaikat Jibril, tawaran dari gunung. Wa ilaha illallah. Seketika suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi orang-orang Taif, langsung disambitin sama pemuda-pemuda Taif, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahinya terluka dan darahnya pun juga bercucuran. Ketika saat itu malaikat Jibril dan para tentara-tentara yang lainnya menawarkan diri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, izinkan aku untuk menghancur leburkan orang-orang Taif karena memang mereka telah melukaimu." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu bapak sekalian? "Ya malaika, wahai Jibril, aku rela, aku ikhlas, aku tidak akan minta kepada Allah agar Allah mengazab mereka. Yang aku inginkan adalah kalaulah bukan dia, mungkin nanti anaknya yang beriman. Kalau tidak anaknya, mungkin cucunya yang beriman kepadaku. Karena mereka tidak tahu siapa aku ini, wahai Jibril." Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, sampai Nabi dahulu pernah menahan tangannya menadah di hadapan Allah ketika memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diembargo, kagak bisa mendatangkan makanan, tidak bisa mendatangkan minuman. Rasul dan para umat Islam dalam keadaan kelaparan dan kehausan, sehingga salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah bisa engkau angkat tanganmu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan makanan dan minuman untuk engkau ya Rasul dan untuk kami para sahabat dan umat Islam?" Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Wahai sahabat-sahabatku, aku rela sekarang kelaparan seperti ini, aku rela kehausan sekarang seperti ini. Yang aku minta dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat tidak ada satupun juga daripada umatku yang merasakan kelaparan dan kehausan seperti yang kita rasakan pada saat ini." Masya Allah. Makanya kebangetan kalau kita ngaku jadi umat Nabi Muhammad jarang sholawat. Maka satu-satunya syarat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaatnya, Nabi hanya menyatakan, "A'inni bikasratis sujud, insyaallah aku dapat memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepadamu, tapi tolong dong bantu juga dengan banyak-banyak sujud." Artinya orang yang sholat, kalau sholatnya kurang-kurang dikit, kalau sholatnya kurang-kurang sempurna, insya Allah Nabi bakalan nanti memberikan syafaat pertolongan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu sekalian, mudah-mudahan dari peringatan Maulid ini ada sebuah semangat yang muncul kembali dalam diri kita untuk rajin untuk ibadah dalam rangka membaca sholawat, ibadah dalam rangka bertahmid, bertasbih, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada sesama kita, ibadah istri kepada suaminya, ibadah seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, yang semuanya itu saling melengkapi satu dan lainnya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yuk sama-sama kita salawat lagi. Salatullah salam